Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sahabat Soli dan Solihah? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih dalam tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Materi kita hari ini yaitu hubungan antara gerak dan gaya, muatan ilmu pengetahuan alam. Yuk teman Soli dan Solihah, kita simak video kita hari ini. Apa kalian masih ingat dengan gaya dan gerak? Ya, betul. Nah, ternyata selain gaya dan gerak dapat saling berpengaruh, mereka juga dapat saling berhubungan loh. Berikut adalah pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, mempengaruhi perubahan bentuk benda. Yang keempat, mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Yang pertama, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Peristiwa tersebut terjadi ketika pintu terbuka dan pintu menutup. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan, pintu bergerak membuka dan menutup. Kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Peristiwa tersebut terjadi saat bus dari melaju, kemudian berhenti. Pada peristiwa itu, Pak supir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan Pak supir, bus menjadi lambat lalu berhenti. Ketiga, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Pada peristiwa tersebut terjadi perubahan bentuk plastisin. Pada peristiwa itu, anak bermain plastisin dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Dengan gaya yang dilakukan, maka plastisin menjadi berubah bentuk. Keempat, gaya mempengaruhi perubahan arah gerak. Peristiwa tersebut terjadi saat perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola. Pada peristiwa itu, bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian, bola dipukul ke depan sehingga bergerak ke arah depan. Ayo kita amati hubungan antara gerak dan gaya. Yang pertama, saat anak bermain katapel. Yang kedua, paman menimba dengan ember. Yang ketiga, pengrajin membuat gerabah. Yang pertama, anak bermain katapel. Saat bermain katapel, terjadi gaya berupa tarikan. Tarikan pada katapel menyebabkan karet menjadi kencang sehingga memiliki gaya dorong. Saat tarikan katapel dilepaskan, dorongan dapat membuat batu yang awalnya diam menjadi bergerak dan terlempar jauh. Kedua, paman menimba air dengan ember. Saat menimba air dengan katrol, kita menarik tali timba agar ember dapat bergerak ke atas. Tarikan yang kita lakukan pada tali itu dapat membuat ember yang semula diam menjadi bergerak. Yang ketiga, pengrajin membuat gerabah.
Gerabah terbuat dari tanah liat. Saat membuat gerabah, pengrajin memberikan gaya pada tanah liat sehingga dapat dibuat berbagai macam bentuk. Gaya yang diberikan pada pembuatan gerabah adalah gaya tarik dan dorong. Tanah liat yang awalnya gumpalan menjadi berbagai bentuk karya seni. Nah, sampai di sini sahabat solih dan solihah sudah paham belum? Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat memberikan manfaat, juga ilmu yang berkah yang dapat diamalkan untuk sahabat solih dan solihah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, Miss tutup ya. Ditutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya dari Miss mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.